A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada tanggal 11 Jumadil Akhir 545 Hijriah sebagai berikut. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersimpuh kepada orang kaya untuk mendapatkan kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Wahai orang-orang munafik, dengarkanlah. Peringatan ini ditujukan untuk orang yang bersimpuh di depan orang kaya. Orang yang telah menjalankan sholat, puasa dan haji tentu tidak akan mendapatkan bagiannya jika ia belum bisa melepaskan wataknya tersebut. Dengarkanlah, wahai orang-orang musyrik, engkau tentu telah menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tentu telah menerima berita dari Rasul-Nya. Oleh karena itu, berserah dirilah engkau, bertaubatlah, dan hendaknya engkau ikhlas dalam bertaubat, agar keimananmu menjadi bersih, keyakinanmu tumbuh, dan tauhidmu berkembang. Bahkan, cabang-cabangnya menjulang tinggi hingga ke arus. Jika engkau memelihara imanmu sehingga pohonnya menjulang tinggi, wahai gulam, Allah tentu akan menjadikan dirimu kaya, terhindar dari keinginan nafsu, dan engkau tidak akan meminta kepada makhluk. Dia akan membuatmu kaya dari usaha dan kaya dari penghasilan. Jiwamu, hatimu, nuranimu akan dijadikan kaya olehnya, dan dia akan mengizinkan engkau berada di hadapannya. Kefakiranmu akan dihilangkan olehnya, karena engkau selalu ingat, dekat, dan cinta kepadanya. Siapa yang makan harta dan sibuk mengumpulkannya, engkau tidak akan mempedulikannya. Harta itu di tangan siapa, engkau tidak akan mempedulikannya. Di samping itu, engkau juga akan memiliki sikap yang penuh kasih sayang, lembut, dan insaf. Wahai orang yang menginginkan ilmu dan menginginkan harta dari tangan pemiliknya, janganlah engkau bersimpuh di depannya. Jika hal itu engkau lakukan, Allah akan menyesatkanmu dengan ilmu yang hilang keberkatannya dan hilang isinya, sehingga tinggal kulitnya. Engkau mengaku beribadah kepada Allah, padahal hatimu menyembah makhluk. Engkau takut kepada mereka, engkau juga berharap kepada mereka. Secara lahiriah, ibadahmu untuk Allah, padahal secara batiniah, ibadahmu untuk makhluk. Pencarianmu yang engkau lakukan dan keinginan di dalam hatimu hanya untuk memperoleh sesuatu dari tangan mereka, baik berupa harta benda maupun sesuatu yang tidak ada artinya. Engkau cemas kalau mereka menolak, engkau juga takut dicela, engkau juga mengharapkan pemberian mereka. Itulah tujuan di balik kesanggupanmu, budi baikmu, dan manisnya bicaramu di hadapan mereka. Sungguh celaka, engkau adalah orang yang musyrik, munafik, dan berdusta, sehingga engkau termasuk kafir zindik. Celaka, mengapa engkau bersikap sombong terhadap zat yang mengetahui khianatnya mata dan apa saja yang tersembunyi di dalam dada. Sungguh celaka, engkau berbohong dalam ucapanmu, padahal engkau telah mendirikan sholat dan mengucapkan Allahu Akbar. Dalam hatimu, makhluk itu tampak lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya engkau bertaubat kepada Allah
janganlah engkau melakukan kebajikan untuk selain Dia. Janganlah engkau berbuat kebajikan untuk mencari dunia, dan jangan pula engkau berbuat kebajikan untuk mencari akhirat atau surga. Hendaknya engkau menjadi orang yang menginginkan keridhaan Allah dan menunaikan hak-haknya. Dalam beramal, janganlah engkau mencari pujian dan sanjungan. Dalam beramal, janganlah engkau bermaksud memperoleh pemberian. Ketahuilah bahwa rizkimu tidak akan bertambah juga tidak akan berkurang. Sibukkanlah dirimu untuk berbakti kepada Allah, karena sesungguhnya kebaikan atau keburukan itu telah dipastikan. Janganlah engkau rakus, janganlah engkau panjang angan-angan, agar engkau berbahagia. Jadikanlah kematianmu sebagai titik tolak dalam bersikap. Wajib bagimu mengikuti syara atau agama. Dalam setiap lakumu, engkau juga wajib mengikuti syara. Bukankah telah ditetapkan bagimu untuk mengikuti syariat agama, wahai kaum? Tetapi dari berbagai segi lahir dan batinmu, engkau telah meninggalkannya. Mengapa engkau menuruti nafsu dan keinginanmu? Hari demi hari, Dia telah menyingkirkan azab dan hukuman bagimu. Tetapi mengapa engkau pongah terhadap kasih sayang dan kelembutannya? Dia akan menurunkan siksaan bagimu dari berbagai arah ketika di akhirat kelak. Dia juga akan menyiksa dan menyerangmu ketika datang saat kematianmu. Kemudian engkau akan menjadi penghuni kubur. Engkau akan menjumpai kesempitan dan siksaan di dalamnya. Sadarilah bahwa sampai hari kiamat engkau akan menetap di tempat itu. Setelah itu engkau akan dibangkitkan kembali dari kematianmu, lalu dikumpulkan di tempat yang jauh lebih luas dan lebih besar. Juga akan dihisap sampai diteliti semua perbuatanmu ketika di dunia. Akan diajukan pertanyaan kepadamu dari yang kecil sampai yang besar. Dirimu bagai tak bernyawa, dirimu bagai tengkorak hidup tak berdaya, dirimu hanya patut masuk neraka. Engkau bagaikan orang tak bernyawa karena ibadahmu tidak disertai keikhlasan, sehingga dirimu dan ibadahmu hanya layak untuk neraka. Dari usahamu itu, apa yang engkau butuhkan? Manfaat apakah yang engkau dapatkan jika engkau tidak ikhlas dalam beramal? Amilatun nasibah, atau orang yang bekerja lagi payah. Itulah julukan yang tepat bagi dirimu. Engkau tetap mengalami kepayahan atas panasnya hari kiamat, meskipun engkau telah bersusah payah di dunia. Maka bertaubatlah dan mohonlah ampunan sebelum datang kematian. Jika kematian datang, pintu di hadapanmu tertutup dan mustahil bagimu untuk memasuki pintu taubat. Agar pintu keutamaannya tidak tertutup bagimu, hendaknya engkau mendahulukan keinginanmu untuk kembali kepada Allah. Mohonlah kepadanya agar engkau tidak terpedaya oleh nafsumu, tingkahmu, kekuatanmu, hartamu, dan apa saja yang tidak bermanfaat bagimu. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.